Tapi yang pasti ketika nanti akan ada 11 pemain yang tepat bisa dipilih sama Pep Guardiola dengan taktik yang juga mantap, harusnya everything should be fine gitu ya. Oke Zal, kalau gitu langsung aja dong kita akan dijelaskan sama Rizal nih kira-kira prediksi line up untuk derby Manchester nanti. Let's go Rizal. Halo JM Team, jadi ini prediksi line up yang bakal diturunkan di derby Manchester nanti. Dan kita tadi udah bahas soal pemain-pemain yang akan absen di pertandingan derby Manchester ini. Mulai dari City, cedera tentunya sedang berpengaruh ke tim mereka. Dan dari posisi penjaga gawang dulu, dari segi formasi sih 4-3-3 ya. Walaupun di atas kertas nantinya secara signature Guardiola bersama City mainnya 4-1-4-1. Dengan menjadikan Rodri sebagai number 6 sendiri, dan Haaland juga sebagai striker gantung sendiri. Jadi 4-1-4-1. Akan bikin midfield box di area tersebut, dan dari ini formasi City gue rasa pakemnya akan tetap lanjutin situasi kayak begitu. Rodri tentunya dia juga butuh bantuan dari pemain-pemain di sekitar dia. Tadi Mas Aryo udah nyinggung Reinders start di awal musim dengan cara yang luar biasa, tapi di 2 pertandingan setelahnya dia kelihatan kayak pemain yang berbeda gitu. Gue nggak ngeliat Reinders kayak versi lawan Wolves, lawan Spurs dia nggak kelihatan, lawan Brighton dia juga nggak kelihatan. Tentunya itu jadi PR bagi mereka. Sedangkan Bernardo ini pemain yang menurut gue salah satu pemain paling penting di sistemnya Guardiola. Tapi gue tadi juga udah bahas, tim ini udah menua, tim ini udah mulai getas, dan Bernardo juga salah satunya pemain yang menurut gue sudah sebenarnya perlu di-upgrade, tapi mereka belum menemukan penggantinya. Jadi ini PR lagi-lagi bagi City. Dan dari posisi penjaga gawang, ini prediksi kita sih Donnarumma akan langsung diturunkan. Walaupun ini akan jadi sebuah pressure, mengingat dulu juga City pernah mendatangkan Claudio Bravo, debutnya juga dari Manchester, dan habis itu dia error, dia nggak pernah jadi pemain yang sama lagi. Jadi menurut gue tanda tanya apakah dia langsung jadi starter, tapi ngeliat status Trafford di 3 game awal kurang meyakinkan, gue harap City akan ngelakuin perubahan di sini. Dan yang paling krusial dari match ini adalah United, kalau nantinya akan menurunkan 2 pemain ini, gue rasa udah kegambar. Mereka akan main kayak cara main lawan Arsenal. Mereka nggak akan build up main dekat di sini, nggak akan digunain, main ke dekat sini nggak bakal digunain, tapi mereka kirim bola direct langsung ke number 9 mereka, Sesko, dan mempersiapkan diri dengan 2 gelandang yang punya sifat karakteristik tukang tempur nih, tukang pukul, Casemiro dan Ugarte. Walaupun gue juga kurang meyakinkan akan Ugarte, tapi mungkin selama ini dia main jelek itu karena dia sebagai pemain pengganti. Kita belum melihat dia sebagai pemain starter, jadi ini akan menjadi penentuan bagi dia untuk main dengan 2 midfield karakteristiknya yang tukang berantem di area tengah. Ini bakal krusial bagi MU, dan apabila mereka bisa bypass permainan, mereka bisa langsung ngirim ke depan. Gue yakin lu semua masih ingat gimana cara MU ngatasin City di Etihad musim lalu. Atau cara dari Amorim menang juga dari City musim lalu. Dengan cara manfaatin backline mereka untuk ngirim bola sejauh mungkin ke area belakang dari City. Ini area yang selalu ketemu ya. Di 3 game pertama City, gimana Brighton bisa mengeksploitasi area ini. Habis itu Spurs juga mengeksploitasi area ini, dan City di musim ini punya status sebagai tim peringkat 2 terbawah dalam urusan hilang possession di area ini. Jadi ini City yang kita kenal tim nguasain bolanya kuat banget, tapi di musim ini peringkat 2 dalam urusan kehilangan bola di situasi seperti ini. Ini situasi yang berbahaya, dan apabila United bisa manfaatin segi transisi, gue rasa itulah yang gue maksud dalam artian mereka punya tools buat nyakitin Manchester City. Tapi tentunya mereka juga harus bisa manfaatin peluang, karena MU juga sebaliknya. Ini tim yang memasuki kotak penalti paling banyak, tapi golnya belum bisa sesuai sama jumlah gol yang mereka cetak. Jadi itu PR bagi United. Jadi kita udah breakdown PR dari City ada di mana, dari urusan sini, dan juga dari space di area ini yang terus-menerus dieksploitasi. Sedangkan kalau PR bagi MU, gimana caranya memanfaatkan konversi peluang ketika bola udah banyak tuh. Mungkin Bung Harpa dan Mas Aryo tadi udah familiar tuh, tim yang possession masuk kotak penalti banyak tapi nggak nyiptain shot on target. Ini juga terjadi nih di United nih. Ini situasi yang terjadi di MU, dan menurut gua kalau mereka bisa memperbaiki hal itu di derby Manchester, ini bisa jadi momentum buat Amorim, dan istilahnya bagi mereka secara mindset, the season starts from now. Zal, ini satu, situasi. boleh nggak menarik mungkin kalau dari kiper ada yang menarik nggak untuk dibahas mungkin? Kalau dari posisi kiper, gue soal menyinggung soal Trafford dari 3 game pertama, gue rasa ini pemainnya potensial, tapi kalau untuk memimpin lini belakang dari sistemnya Guardiola, gue rasa harus perlu perubahan ya. Dan apakah Donnarumma jawabannya? Ini masih gue cariin tanda tanya, karena situasinya sih. Startnya dari Ruben Dias sih. Dari mana ya? Sini. Iya, kalau mau mulai serangannya, jadi Dari pendek ya. Nggak kayak lewat Ederson dulu. Kalau Ederson kan yang salah satu diuntungkan Haaland, karena dia bisa langsung ngirim bola direct, tapi itu hal yang akan hilang di musim ini karena Donnarumma bukan tipe kayak begitu. Jadi ini posisi kiper. Tapi kita juga harus fair bahas posisi kiper MU. Betul. Apakah Lemans juga akan diturunkan? Menurut gua itu juga tanda tanya besar, karena ini derby, dan gua rasa ini peruntungan bagi Lemans juga krusial banget. Ini kipernya masih muda,
Kalau diterjunin ke sini dan terjadi error lagi, gue takutnya ini terjadi juga sistem kayak Onana. Kiper yang bagus tapi kepercayaan diri ketembak, dia bakal drop. Jadi ini situasi yang harus menjadi kalkulasi khusus. Jadi gue harap dua kiper ini bisa bijak dalam menentukan kiper dan menentukan pendekatan permainan yang cocok. So, that's it. Kita bakal lanjut bahas lagi. Gue kembalikan ke Nats. Alright, thank you Rizal. Dan kita akan langsung ngebahas pertemuan derby antara City dan juga United akan menjadi seru banget. Apalagi kita udah ngeliat sepertinya memang ada banyak juga nih hal-hal yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Manchester United. Dan memang kalau misalkan tadi Rizal udah sempat bilang kalau mereka mungkin gaya mainnya seperti menghadapi Arsenal kemarin, dan juga sudah terbukti juga pada saat mereka bertandang ke Etihad, ke markasnya City, dan mereka sempat mencukur City juga di sana. Bung Siapa nih? Jadi Bung Harpa atau Bung Sabto jadi Bung Harto nih. Mas Sabto dulu deh, Bung silakan. Sabto, Mas Haris. Iya. Terpanah aku dulu. Mas Sabto, Iya, tadi silakan. emang digambarin dengan gamblang ya dari Rizal bahwa ya kekuatan United di musim ini, dan ketika lawan Arsenal pun terlihat bagaimana mereka terutama di awal-awal laga mereka maksimalin banget bola-bola jauh. Kenapa lini tengah selalu menjadi masalah ketika mereka transisi? Makanya mereka coba bypass itu dengan melempar bola-bola jauh ke depan. Oke. Makanya pemain seperti Mbeumo, tadinya Q-nya, tapi Q-nya kayaknya nggak bisa bermain ya, masih mengalami cedera, sehingga ya kayaknya mau nggak mau Bruno Fernandes akhirnya naik ke situ, ke posisi atas menemani Mbeumo. Ya mungkin pergerakannya akan beda ketika lo ngirim bola ke Bruno. Bruno kan nggak bisa punya kecepatan yang sama dengan apa yang dilakukan Cunha maupun Mbeumo gitu. Tapi kalau Mbeumo dia punya kekuatan, body balance yang sangat luar biasa, speed yang begitu bagus, cuman masalah finishing itu yang menjadi masalah utama bagi Mbeumo maupun Q-nya gitu. Kita lihat berapa kali mereka mendapat peluang, berapa kali expected goals mereka besar tapi tidak bisa mencetak gol. Ini yang menjadi masalah dari United. Entah itu kena tiang, entah itu kena mistar, entah itu kipernya lagi tampil bagus, itu selalu menjadi kendala bagi Manchester United gitu. Tapi ya melihat apa yang menjadi kelemahan dari City dengan high defense line yang mereka sering terapkan begitu tinggi, sering banget di umpan bola jauh, ya Kudus melakukan itu ketika mereka lawan Spurs. Mbeumo pun punya kekuatan yang sama untuk melakukan hal-hal yang tadi saya katakan. Mereka masuk dari jauh, masuk ke dalam dan melakukan tembakan-tembakan dengan posisi pemain-pemain belakang yang tidak bisa mengejar kecepatan Mbeumo. Jadi ya yang gue bilang dan juga yang apa dikatakan oleh Rizal bahwa United punya tools untuk bisa melukai Manchester City di Etihad gitu. Cuman ya tergantung bagaimana mereka bisa manfaatkan itu gitu kan. Kita bicara di atas kertas, kita bicara kesempatan based on apa yang mereka praktikkan melawan tim-tim yang punya possession bagus. Sebetulnya Arsenal kan seperti itu, tapi bisa mereka tekan sehingga mereka tidak keluar dari zona nyaman mereka tidak bisa pegang bola. Itu pun sangat mungkin dilakukan oleh Manchester United. Tapi mereka bisa execute itu menjadi gol apa enggak, itu kan yang menjadi masalah. Betul, itu yang menjadi hal yang tidak didapatkan United ketika lawan Fulham. Begitu banyak peluang, cuma satu yang menjadi gol. Ketika melawan Burnley banyak sekali peluang, tapi akhirnya mereka bisa membuat gol juga. Yang menjadi masalah selain efisiensi di depan juga ketika transition, itu juga menjadi masalah utama dari Manchester United. Yang akan kita lihat apakah masih bisa terekspos dengan tadi lini tengahnya Casemiro dan juga Ugarte. Apakah yang akan dimainkan Mainu di situ? Kita tidak tahu pilihan terakhir dari Amorim seperti apa gitu. Cuman kalau butuh petarung-petarung di tengah, ya memang kita melihat dua pemain ini yang punya kesempatan. Iya, ada senjata-senjata yang bisa dilakukan oleh Amorim tuh tadi seperti Bung Harpa, ada tadi tukang berantem tadi kata Riza apa sih? Ugarte ya di sana. Tukang pukul kan udah dari musim lalu ya. Sebenarnya waktu MU itu mendatangkan Mbeumo, itu gue langsung bilang, ini pinter juga nih si Amorim. Artinya dia ingin bermain pragmatis. Jadi gaya bermainnya di Brentford mau dibawa ke situ kan. Dan dari kemarin pun udah kelihatan kan, Mbeumo buang kanan kan, taruh di kanan, bola ke dia. Masalahnya kalau yang gue lihat Kena trotoar nggak? Ngebuang kanan kena trotoar. Minggir nih. Dikit-dikit. Serempet tuh ya. Jadi cuman kan kalau di Brentford kan ada Wisa ya yang mengimbangi cepet. Gue nggak tahu di MU ada siapa ya. Apakah Sesko? Harusnya Cunha ya. Nah, kan lagi nggak bisa. Itu maksud gue. Nah itu yang gue lihat ini orang nih si pelatih ini Ruben Amorim itu punya apa ya? Punya pragmatisme yang realistis.
Dia bermain simpel sebenarnya. Cuman memang mungkin masih awal-awal, dia kan coba terus tuh. Udah pasti lah Mbeumo di kanan nungguin di sana serangan balik. Tapi nggak sejalan di Brentford, mungkin baru awal-awal. Nah, pertanyaannya lawan City, apakah dia ingin atau berani memperagakan itu yang pasti 1 triliun %. Pep udah membaca itu. Nggak mungkin nggak. Iya. Ya kan? Nggak mungkin nggak. Udah tahu lah dia Udah pasti ada kan. antisipasi lah ya. Kalau nggak pasti. keterlaluan berarti lisensinya D dia, bukan A Pro. Nah, itu Nembak kan gitu. betul. Nah, di RS itu kan nanti kemungkinan ada Arit Nori ya. Nah, ini adu taktiknya di situ akan bermain ya. Atau dia punya serum yang baru. Karena tadi kan udah jelasin sama Mas Aryo kalau ke kiri nggak Bruno Fernandes, tengah ke kiri. Bruno Fernandes kan biasanya suka dalam ke kiri ke kanan gitu kan. Tapi kalau Mbeumo kanan, apakah dia berani membuat sesuatu yang beda? Yang biasanya itu dilakukan oleh Guardiola. Hampir setiap pertandingan kadang-kadang ada aja yang dibikin kan. Kadang-kadang posisi Rico Lewis itu kalau nggak salah udah hampir semua posisi ya dimainin ya. Iya, di cover Segala macam. Apakah dia Oscar Bob juga. Oscar Bob Oscar juga Bob, ya. Kemungkinan main. tiba-tiba jadi di kanan, tiba-tiba di tengah dan macam-macam lah. Nah ini kan dua karakter yang berbeda nih. Nah ya ini yang gue bilang akan jadi menarik. Begitu kita ntar ngeliat line up, oh City bikin apa? MU berani nggak dia mengubah pakem yang pasti udah dibaca oleh Guardiola. Tuh hari Minggu nanti ini yang menurut gue dari line up awal kita udah langsung lihat nih kira-kira jalannya pertandingan seperti apa. Dan kalau menurut gua kalau emang dari masalah City masih berulang ya. Tadi gua nyinggung soal lini tengah mereka gampang hilang bola, tapi dari segi fullback mereka, dari back sayap mereka pun juga belakangan nyerangnya udah bagus, udah kayak ala Guardiola di awal-awal, tapi kalau secara defense ini masih sering ke expose karena berdasarkan data juga serangan yang dia terima di musim ini itu 40% dari area kiri dan 29% dari area kanan, sisanya dari area tengah. Jadi 40% dari areanya Aït-Nouri. Karena dia sering naik kan. Dia saking naiknya Iya. tinggi bantu nyerang tapi ninggalin space yang begitu lebar, dan itu kalau Mbeumo ada di sana itu bisa jadi satu tools juga Nah, tuh. Dan bisa jadi ke depannya kalau Aït-Nouri begitu terus bukan nggak mungkin Guardiola bakal balik ke resep ketika mereka treble tuh. Nah. Mainin bukan fullback yang aktif bantu nyerang tapi mainin center back. Ake. Main digeser ke kiri. Itu bisa aja jadi solusi Atau si lagi tuh. Guardiol digeser ya. lagi. Jadi itu kadang situasi yang bisa Nah aja ini yang menarik, dilakukan makanya gue bilang nanti Guardiola. begitu ngeliat line up-nya tuh Iya, bisa aja ditaruh bisa begitu aja lagi. begitu lagi. Iya. Nggak pakai fullback yang bantu nyerang tapi fokus bertahan aja udah. Karena Kunci dia walaupun ada ditaruh si Nori, walaupun disuruh oke lu jangan terlalu naik. Naluri dia selama main mungkin 20 tahun kan nggak gampang untuk berubah gitu. nyium gol mulu di Nah, bawahannya. bawahannya ngeliat ada ruang nih, lari ke atas ya kan. Jadi itu yang gue bilang, begitu kita line up kita udah bisa lihat kira-kira oh nih dia mau ngelawan, bisa juga dia tetap oke gue taruh Nori. Justru biar lu nggak bisa naik nih Mbeumo kan kalau misalnya kalau Nori bisa deliver bola terus ke depan, lama-lama pasti Mbeumo secara naluri akan turun juga. Nah, apakah dia berani melakukan itu? Guardiola biasanya suka aneh-aneh. Iya, aneh-aneh. Yang Dan- kita antisipasi kayak tadi lu bilang, udah jelas tuh Jul lagi. Jul. Bang Jul. Rijul. Rijul. 40% di kiri ya kan. Ya udah Nah, jelas apakah dia memang mau membiarkan itu diekspos atau memang dia mau gua track back aja deh, jaga taruh siapa yang lebih bertahan. Nah, Guardiola kadang-kadang suka ini. Apalagi dengan cara MU mainin Amad Diallo belakangan kan juga sebagai Oke. wingback kanan ya. Jadi bisa dibilang overpowernya mereka emang di kanan Iya, gitu betul. sebenarnya. Tapi ya gue masih berpegang teguh sama beberapa pekan terakhir omongan gue kalau sampai ini kalah bagi MU, ini bisa Ini- kondisinya nggak enak bagi Iya. Amorim. Kita udah sempat ngomongin loh, Iya, kalau sempat nggak di salah Jumat- beberapa Jumat sebelumnya episode ya. sebelumnya Iya. setelah MU dikalahkan oleh Grimsby. Grimsby. Mereka harus bounce Kita back ngomong. lawan Burnley kan. Yes, Kita Burnley. udah lulus Mereka- satu. Kita Itu pikir satu tuh. kita pikir bakal pertama yang dipecat ya, nggak taunya Nuno Espirito Santo. Ternyata Nuno. MU satu udah lulus mah. Oke, Satu lulus. juga lagi. Walaupun menangnya juga sulit banget Itu itu, dia. gila banget. Oke, Tapi menang. tapi masih ada dua lagi dong. Masih ada City, City dan Derby, Chelsea. and also Chelsea. Ujian. Oke, itu bagi Rizal udah di ulti itu sih. 3 game tuh. Amorim ya. 3 game itu. 3 game. Oke. Tapi aku juga pengen ngebahas mungkin tentang satu pemain yang banyak dibilang sama orang-orang yang sering menonton sepak bola gitu ya, pecinta sepak bola, bahwa Bruno Fernandes ini dibilang as a CM dia itu mainnya lebih banyak ke dalam. Apakah memang cocoknya sebagai as a playmaker atau lebih di sisi kiri? Sebetulnya gimana sih kalau Mas Sabto ngeliatnya? Ya itu kan dari musim lalu sebetulnya udah mulai kelihatan ya, ketika di era Amorim, ketika komposisinya adalah 3-4-3, lu nggak bisa maksimalin, nggak bisa optimalin seorang Bruno Fernandes, karena ini pemain yang justru akan excel ketika dia dekat dengan kotak penalti lawan. Oke. Ketika dia mendekat ke kotak 16 meter, dia bisa nge-create chance, dia bisa ya 1v1, kadang-kadang dia juga bisa, tapi yang penting adalah umpan-umpan yang dia kirim mendatar ke dalam kotak penalti. Sementara
bersama Amorim dia kan punya tandemnya cuma satu tuh, gelandang bertahannya cuma satu biasanya. Amorim Casemiro, Amorim lagi. Main lagi deh. Fernandes Casemiro, Fernandes Ugarte, siapapun yang dipasangkan kan artinya pemain nomor 6-nya cuma satu gitu. Iya. Sementara Fernandes harus ngambil bola dari belakang ketika memulai sebuah serangan, ketika mereka inisiasi sebuah serangan, pasti Bruno Fernandes yang akan mengambil bola itu. Makanya terlalu deep untuk bisa melihat potensi terbesar dari Bruno Fernandes. Dia bisa melakukan itu, tapi lu jadi tidak terlalu optimal untuk bisa mengirim bola ke dalam kotak penalti, di mana justru itu menjadi atribut utama dia. Ketika datang ke United di awal-awal, dekat sekali dia dengan kotak penalti sehingga dia bisa ngirim berapa assist yang bisa dia kirim di musim pertamanya, karena dia memang berada dalam wilayah yang lebih dekat dengan kotak penalti lawan. Nah, sementara lawan City nanti kalau memang Cunha nggak bisa bermain pastinya, ya depannya mungkin Bruno justru bisa didorong ke depan sebagai pemain lebih dekat dengan kotak penalti, sehingga apa yang diharapkan oleh fans United sebagai pemain yang bisa menjadi pembeda, sebagai pemain yang bisa mengirimkan assist, sebagai pemain yang bagus dalam menembak dari luar kotak penalti ketika memang deadlock, City tampil dengan defense yang cukup solid gitu, tidak bisa ditembus dari kedua wings, artinya kan peluang-peluang untuk nembak dari luar kotak penalti itu harus diciptakan. Bruno bisa melakukan itu, tapi selama dia bermain terlalu ke bawah, terlalu deep untuk bisa membantu lini ofensif dari United, akan semakin berat bagi Bruno Fernandes Tapi untuk coverage areanya. Ngeliatnya ada potensi ke arah sana juga sih Mas ya. Walaupun gue bagian yang condong kalau dia ada penawaran ke 100 juta kemarin mending lepas aja. Tapi kalau emang masa depan dia sebagai gelandang, bisa aja atribut passing dia long range itu bisa digunakan tuh untuk bisa defend dulu, kirim bola secepat mungkin ke depan. Orang paling cepat ngeliat menurut gue Bruno. Orang yang paling bisa mendeteksi area yang bisa diekspos sama dia, area yang dia paling cepat untuk ngirim bola ke depan. Itu kan atribut yang dibutuhkan seorang gelandangnya Amorim juga tuh, untuk bisa lebih milih cepat ngelakuin transisi, dan bisa aja malah dia excel di posisi tersebut untuk menggantikan Ugarte sekalian gitu. Mungkin nggak usah Tapi pakai dia kan dua udah berapa kali nggak bisa tampil partner di maksimal sana. Jal, untuk tampil di posisi itu karena memang dia terlalu turun ke bawah sehingga kehabisan energi untuk ketika lo sampai ke kotak penalti. Makanya gue sebetulnya pengen melihat ketika 3-4-3 ini nggak works, kan selalu yang menjadi argumen gue adalah nggak masalah dengan formasi 3-4-3 lo. Kan orang selalu mengatakan bahwa Ini yang salah batu gitu. banget sih ini pelatih dengan formasi 3-4-3. Works kok lawan Arsenal, mereka bisa create chance demi chance tapi memang tidak bisa mencetak gol. Kalau itu buntu, lo harus ada perubahan dong, dan itu yang harus mulai dilakukan oleh Amorim. 4-2-3-1 kan kenapa nggak mainin seperti itu sih, dengan 3 di depannya ya jelas sih Bruno salah satunya. 2 gelandang bertahan murni emang untuk menjadi keseimbangan. Bruno di posisi itu menurut gua akan jauh lebih efektif ketimbang 3-4-3. Makanya ketika itu tidak berjalan, apa yang harus lo lakukan nih? Komposisi 3 back nggak melulu sesolid itu kok, justru dengan 2 back lo bisa tampil lebih solid. Dengan Maguire berdua misalnya, dengan De Ligt misalnya, Yoro di posisi bek kanan, itu pun bisa dilakukan sebetulnya. Kan Yoro kan berapa kali pernah juga main di posisi bek kanan. Ya ini emang anomali sih ya istilahnya ya. Gimana bisa pemain yang paling kreatif yang lu punya, tapi kalau di sistem yang punya dimiliki nama pelatih lu cenderung jadi masalah gitu. Gimana cara gunain dia, karena situasi menurut gua unik ya. Belum banyak terjadi di kasus sebelumnya, pemain yang chance created paling banyak di tim lu, pemain paling kontribusi tembakan paling banyak juga di tim lu, tapi malah jadi masalah itu di sistem gitu. Jadi gue lihat tuh Bruno Fernandes ini pemain yang bagus, cuman beban dia terlalu besar. Nah, Mana-mana iya, dia. iya, Jadi iya. Biar ngejahit nih apa yang di Iya. teman-teman. Makanya kelihatannya Merajut. Iya. istilah-istilahnya ini ya. Udah mulai yang nonton nih apa sih ini gitu. Dijahit, dirajut lah, buang kanan. Ujar-ujarnya apa? Belum keluar. Ujarnya. Ujarnya. Kan mau tiga kali. Nah, jadi kalau gue lihat, karena berapa kali, dan dia sebagai kapten tuh kadang-kadang gue lihat ada momen ya, kapan ya, tuh kayak kok lu kapten kayak lesu gitu sih gitu. Jadi lu nggak menunjukkan sebagai Nggak, kapten. kadang-kadang sih sering. Sering ya, kayak Sering nggak kan? niat gitu kan, nggak Iya. niat. Iya lo sebagai kapten kalau di kapal malah mati terakhir kan, dia ikut mati juga kalau kapal tenggelam gitu loh. Nih lu nggak nunjukin kayak Roy Keane dulu gitu. Oke lah, Roy Keane terlalu brutal lah gitu. Cuman nah itu yang gue bilang. Jadi dia tuh pemain yang bagus, kreatif, tapi kerasakin nggak ada yang bisa mengemban tugas dia, akhirnya dilakuin semua tuh tadi. Jadi yang Mas Aryo sama Rizal bilang, dia umpan bagus iya, dia nge-create serangan iya, dia syuting juga sebenarnya bagus, tapi dia tiap saat dia bikin semua lama-lama boyo juga kan. Lama-lama kegerus juga. Jadi sebenarnya itu sih. Jadi ya kalau gue bilang ada istilah agak lebih kasarnya, mungkin dia berlian di tumpukan sampah.
Tiga tuh. Tiga. Tiga. Jangan lupa berlian Ditumpukan ditumpukan sampah. Lightning doesn't Sehari strike minimal twice. 3 kali harus. Iya, sehari. Doesn't strike twice. Quotes of the day guys, itu dia. Coba silakan GM tim semuanya, menurut kalian siapakah di derby Manchester hari Minggu nanti fansnya yang akan happy dan juga siapa yang kira-kira akan menangis tuh nanti di hari Minggu. Silakan kalian isi di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke, kita ini dulu dong, prediksi dulu. Kalau Jangan salah lo harus lupakan. posting juga aja ya. Pokoknya nggak gini, Kalau salah gimana, kita gimana? salah atau Coba. benar posting ya. Sikat ya. Oke. Postingnya Oke. apa, klarifikasi? Enggak, salah atau benar. Lanjut Oh, ya. salah Biasanya atau gini, benar. nebak 10 kali, 9 kali salah, sekali benar tuh kan benar kata gue gitu. Iya, pegangan tuh. Kita deal ya. Pegangan. Pokoknya salah atau benar post ya. Oke. Cocok Oke. nih gamenya nih. Jadi bukti ini ya. Dari Rizal dulu, silakan. City or United? City or United? Gue bilang United. Tapi City punya kemampuan golin, jadi Wow. 2-1 hasil fair result. 2-1 MU. for MU. MU 2-1. Wah, ini fans MU gitu. langsung Sip happy langsung ya. banget nih, Langsung punya gitu. harapan ya. Idola gue Rizal sekarang. Berat, Oke, kalau gue gini, kalau Donnarumma main 2-0, Oh, ada terms and condition iya ya. dong. Kalau nggak ada bukan Donnarumma 2-1. For untuk City Untuk kan? City, Untuk City. udah Oke. jelas. Kalau tanpa Donnarumma 2-1. 2-1. Kalau dengan Donnarumma 2-0. Oh, jadi kalau ada Donnarumma pokoknya clean sheet. Iya, betul. Oke. Sip. Gue bukannya mau ambil tengah ya. Ini mau ngambil tengah nih. Gua Bukannya mau ngambil tengah, tapi menurut gua 0-0 gitu. Tapi Tengah. tadi gue udah take konten buat sosmednya JM, gue bilang imbang. Harus Oh, jadi konsisten. nggak boleh. Jadi gue Jadi, emang iya. gue melihat laga ini imbang. Gue juga tadinya imbang mas, sebelum ada berita cedera. Tuh kan, Bung Harpan nyesel nggak idola Rizal? Kalau nggak ada berita cedera, menang City. Bener Karena lagi ada bisa. berita cedera, imbang Imbangnya kira-kira berapa? Dengan skor atau tanpa skor? dengan skor. Dengan skor ya. Oke, kita buktikan nanti. Jam Tim, kalian punya pendapat lain? Silakan kalau gitu ya. Sekali lagi isi aja di kolom komentar, nanti kita baca-baca. Yuk, sekarang kita juga akan langsung lihat juga gimana schedule untuk EPL di match-match yang akan kita saksikan, match day keempat. Wih, langsung yuk Arsenal Forest. Rizal, Wih, pelatih baru. menang kalah? Wah, Arsenal nggak ada pelatih baru Menang ya. kalah aja ya kita ya, karena ada beberapa pertandingan Oh yang kita menang mau kalah ini. aja, oke. Arsenal menang. Arsenal Iya, menang, sama Bung Harpa? lah, menang. Mas Sabto? Arsenal. Pasti Tapi ya. hati-hati. Alright, lanjut. Liverpool versus Burnley. Rizal. Menang. Isak debut gol. Debut kok. Ada details loh, ini details loh. Isak nih, Oke. lain nih. Bung Harpa. Sesuai musim hujan, banjir gol. Boleh juga nih. Rara kayak ini Rara. Liverpool, banjir golnya Liverpool ya. Oh ya. Burnley. Mas Sabto, Sama Burnley lah. dong. Berbeda. Liverpool Liverpool. Banjir gol juga? menang besar. Oke, menang besar. Chelsea, West, my team nih versus Brentford. Menang tandang Chelsea. Oh, langsung tuh. Menang tandang Joe Chelsea. Pedro golin dan menang Yes, Chelsea. harus. Gue Zal? draw. Brentford subur kalau di kandang. Zal, serius Zal? Istilahnya subur, Tapi ya, banjir. Brentford Gua punya- hati-hati betul tuh. Di kandang dan gue punya Kan soft nggak ada spot. kan nggak ada Mbeumo. Tapi punya Jordan Henderson. Gue soft Oke. spot punya Jordan Henderson. Jadi gue bakal Oh, Menang oke. apa Caicedo sama Enzo, Enzo. kelar itu. Baiklah, Tapi kalau contender gitu Chelsea. dua kemenangan buat Chelsea ya dari Mas Sabto dan juga Bung Harpa, dan juga Rizal memilih Brentford. Oke, langsung kita lihat juga sebelum kita berpisah, JM Team kita pastinya akan baca-baca dulu nih saweran dari kalian semua. Alright. Terima kasih banyak yang udah sawer di sini. Akan dibantu oleh rekan saya Rizal. Oke. Karena nggak bawa kacamata. Nah, Mana nih? sekarang ada Saweran. sebesar Next dari Kakak Faris 25.000 sebesar ya. Iya, Dari ini Kakak tentang Faris. Egyptian Prince Omar Marmoush. Sayang Setiap sekali. ada pemain Nggak Mesir main. dibilang ini Iya, ya, Prince Prince. Egyptians ya. Tapi Prince yang ini. Egyptian. Bukan King. Kingnya mau. Ini maaf sebentar. Oh iya, Kingnya mau ya. Nah, kalau gitu biar robot Norwegia saja yang ngacak-ngacak MU. Wow. Nggak bisa. Norwegia bahaya nih. Haaland itu bagus tapi dia harus tergantung dengan dayang-dayang yang kan di belakang kan. Itu sih. Jadi tapi kalau dia dapat dayang-dayang yang bagus ya udah selesai. Tinggal nunggu-nunggu bola tapping-tapping doang gitu. Oke, lanjut ada Roberto Di Matteo 25.000. Chelsea. Thank you. Wah, hostnya datang jauh-jauh dari, maaf ini nggak Dari Jerman. Dari Jerman. Dari Dari Jerman. Jerman. Oh ya, dari Jerman nih Chelsea Perlahan tapi pasti. pasti. Bravo DP. Yeay, thank you.
Bravo. Keep the blue flag flying high. Oke, next ada Ricky 25.000. Derby Manchester edisi musim ini sama musim sebelumnya. Kira-kira lebih seru mana? Seruan sekarang Lebih kayaknya. seru sekarang. dengan panas sama-sama hancur. Sama-sama hancur. Benar, Karena kan setuju. 3 tahun lalu Sama-sama ya. ingin pembuktian, jadi iya, 3 tahun lalu sih atau 4 tahun lalu lah mungkin ketemu itu ya udahlah City kan. Tinggal skornya berapa. Kalau sekarang jadi kayak kayak Rijal aja berani Gimana bilang nih? MU menang kan. Iya. Walaupun Betul. belum tahu lah ya kan. Gitu. Karena di awal 3 musim tahun jadi kayak lalu tuh sama-sama yang mediocre ya. 5-3 itu ya? 6-3. Haaland hat-trick. Yang Ronaldo nggak main itu kan? Iya, ngambek abis itu. Gile, oke. Gitu. Bisa dipastikan akan seru banget derby Manchester nanti. Dan next ada Zain, 25.000. Thank you Zain menurut Bung Harpa. Nah ini buat Bung Harpa nih langsung khusus ya. Apa Pep termasuk pelatih yang unstackable, gak bisa dipecat karena torehan prestasinya? Kalau ya nggak ada yang nggak bisa dipecat pelatih itu sama satu. Cuman masalahnya kalau kita bayangkan jadi ownernya City, mecat dia, siapa menggantinya? Dan Guardiola kan apa ya, boleh dikatakan mendedikasikan hidupnya buat City ya dan menorehkan trofi Liga Champions yang pertama, walaupun itu bukan ukuran juga ya. Dulu siapa tuh? Ranieri kan juga ngasih trofi pertama kali untuk Leicester kan dipecat juga bisa kan. Cuman Di Matteo juga Liga Champions. iya dipecat juga baru 6 bulan apa segala macam. Jadi ya apa tapi itu seru. Bisa dipecat. Unstoppable nggak, Pep? Oh, iya. Ya untuk saat ini enggak lah gitu. Oke. Tapi ya kan sooner or later dia bakal nggak mungkin mungkin sampai terus. 1.000 tahun di situ iya. kan. Belum pernah ngerasain dipecat ya Guardiola ya, seumur hidup dia. Belum pernah ngerasain. Karena ya mungkin apa ya, nama besar dia juga kali. Mungkin ya udah bro gimana. Tadi menarik juga tuh yang Didiskusikan. pelatih yang dipecat, kayak ada Ancelotti megang Brazil, Iya. mungkin Pep megang Spanyol, Mourinho megang Portugal. Kalau Pep kayaknya hampir kecil kemungkinan megang itu di Spanyol. Piala Dunia tuh kan kalau mereka bertemu kayak seru banget tuh. Karena dia sangat Katalan sekali. Bahkan gue ingat di final Liga Champions 2009 di Roma, dia minta maaf sebelum dia ngomong, dibilang sorry gue pakai bahasa Katalan ya gitu. Iya. Oke. Jadi- Well, seru banget perbincangan kita di Jumat Sersan Santai malam hari ini. Thank you so much. Kalau gitu kita ucapkan untuk Mas Sabto terima kasih banyak. Sama-sama, Thank you. Harpa, Thank you semua. Rizal Sorry juga terima buat kasih Kita bertiga cabut banyak. dulu, Harpa masih di sini. Iya. Biar Soalnya kita- Bung Harpa masih ada 25 menit lagi. Jadi sendiri aja monolog. ya. Kompensasinya Monolog kompensasi. Nggak dikurangin kan nih fee-nya? Enggak. Ya, tapi dibagi ke kita bertiga. Ah, oke, berdua, boleh, nggak Oke, apa-apa. Jam Team Sip. semuanya. Thank you so much sudah pada nongkrong di hari Jumat malam ini di DPI. Jangan lupa untuk nongkrong lagi ya di Jumat depan pastinya. Thank you banget juga atas saweran-sawerannya. Sehat terus, semangat terus. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Natasha Germania pamit. I'll see you next time. Bye-bye. Bye.